Shalom, selamat malam teman-teman rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua untuk berada di dalam recovery. Pada malam hari ini saya ditemani oleh kue, ini kue yang saya suka gitu ya, kue Bugis ya, istri saya belikan buat saya. Biasanya ditemani kopi enak ya. Tapi hari ini malam ini nggak nge-review makanan gitu ya, cuman saya tadi pikir mau ngemil karena saya pikir biar teman-teman juga bisa nikmatin kue yang ada di rumah masing-masing untuk sama-sama tetap menjaga diri kita untuk stay at home gitu ya, supaya kita tetap menjalankan PSBB yang sampai hari ini kita juga boleh kerjakan gitu kan, karena emang pandemik ini makin banyak gitu korbannya ya. Ya saya nyicipin dulu. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan mengenai khotbah Petrus pada waktu dalam Kisah Para Rasul 2. Kita akan lanjutkan mengenai khotbah Petrus ya. Pada malam hari ini juga teman-teman bisa menikmati kehangatan kopi di rumah saja, membuat kopi masing-masing di rumah. Sebelum kita mulai, saya seruput dulu. Teman-teman bisa membuatnya di rumah masing-masing. Sebelum saya membacakan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik hingga sampai malam hari ini kami boleh tetap diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh datang menghampiri kami seperti gembala mencari domba yang hilang, untuk memberikan kami kedamaian, untuk memberikan kami kesukacitaan yang sesungguhnya, untuk memberikan kami santapan rohani, rumput yang hijau Tuhan, dan aliran sungai yang tenang, yaitu kebenaran firman Tuhan sendiri, sehingga hidup kami boleh tetap memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Hamba berdoa terbatas di dalam setiap perkataan, dalam setiap pemahaman akan pengetahuan, tapi yang mau percayakan kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas, mampu memberikan atau berbahasa di bahasa kami masing-masing untuk kami boleh mengenal Kristus lebih jauh lagi. Aku berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang ada di rumah saja ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa hamba-Mu ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap kami. Haleluya. Amin. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2. Saya akan cuplik, sekarang kita coba bahas mengenai ayatnya yang ke-25, mengenai perkataan Petrus yang akhirnya mengutip dari perkataan Daud di dalam Mazmur gitu ya. Ayat 25 sampai ayat yang ke-36 terlebih dahulu. Jadi kita akan masuk di sesi hampir hujung gitu ya di dalam khotbah Petrus. Saya berharap teman-teman juga mendapat gambaran lagi pada malam hari ini. Sebab Daud berkata tentang Kristus maksudnya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku,
Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pada kesempatan ini Petrus juga mengutip bagian daripada nubuatan daripada Raja Daud atau Nabi Daud gitu ya. Jadi Daud ini sosok seorang tokoh raja yang gimana para nenek moyang mereka juga mengetahui bahwa emang dari turun-temurun bahwa kisah mengenai Daud gitu ya, ini sosok penggambaran raja yang begitu populer, raja yang begitu sukses pada waktu zaman kerajaan Daud. Bagaimana orang-orang juga melihat tahu bahwa kemenangan demi kemenangan yang dilakukan oleh Raja Daud pada waktu itu, dan bagaimana ketika itu Daud emang menjadi tokoh yang sangat sentral sebagai raja, perlambangan daripada kerajaan yang dibangun. Ketika Daud memimpin daripada kerajaan, maka pada waktu itu zaman kejayaan, bisa dikatakan demikian. Maka tokoh Daud ini menjadi tokoh yang turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Makanya pada waktu itu Petrus juga mengutip bagian daripada apa yang pernah dinubuatkan oleh Daud mengenai kebangkitan daripada Kristus, kebangkitan mengenai Mesias gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa pada waktu yang menarik, dan ini saya akan rubah set ini gitu ya, menjadi satu persidangan karena Petrus mengatakan demikian. Ayat 32, Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kalau saya setting sekarang, setup saya berubah menjadi sebuah persidangan gitu ya. Jadi ada yang terdakwa, ada yang mendakwa gitu kan, ada penuntut gitu ya, ada juga hakim gitu ya. Nah, ada juga saksi. Nah, kalau kita setup menjadi sebuah persidangan misalnya gitu, dan Petrus menjadi saksi. Dan saksi adalah orang pribadi yang emang benar-benar mengetahui secara pasti, secara benar gitu kan, secara faktual gitu apa yang terjadi. Saksi ini menjadi bagian penting di dalam sebuah persidangan, sehingga saksi ini mampu memberikan satu keterangan yang akhirnya membebaskan daripada orang yang terdakwa misalnya, atau juga memberatkan yang terdakwa. Misalnya yang terdakwa itu emang benar-benar salah, maka saksi yang pada waktu itu melihat kejadian tersebut, misalnya kejadian pembunuhan gitu ya, maka saksi yang melihat kejadian tersebut yang ada di tempat perkara misalnya, maka dia menyaksikan dengan bukti-bukti barang tertentu misalnya, akhirnya dia serahkan dan lihat sidik jari dan sebagainya, dia tahu kejadian itu persis. Maka dengan ketika saksi itu bersaksi demikian, maka akan divonis satu beban kepada terdakwa gitu ya. Jadi akan mendapat hukuman dari saksi itu. Atau saksi juga bisa mampu meringankan beban, akan bahkan melepaskan terdakwa daripada tudingan-tudingan atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar sebenarnya. Jadi ketika saksi bahwa orang ini tidak bersalah karena orang ini bersama-sama dengan dia, misalnya pada waktu kejadian bukan dia, karena dia bersama-sama dengan saya, ada bukti misalnya nonton gitu kan, pergi nonton dengan saya di bioskop gitu kan, lalu dikeluarkan bukti-bukti ini ada tiketingnya, saya duduknya di sebelah saya, boleh cek lagi nanti bioskopnya, nanti lihat CCTV bioskopnya misalnya seperti itu ya. Akhirnya orang ini benar-benar bukan pembunuhnya karena dia bersama-sama dengan saya, mungkin salah tangkap dan lain sebagainya. Maka yang disangkakan ini akan bebas daripada tuduhan atau tuntutan gitu ya. Nah, Petrus tidak bersaksi untuk Yesus dilepaskan atau dibebaskan, bukan. Petrus bersaksi supaya orang-orang mengenal Kristus, siapa Kristus yang disalibkan itu. Petrus sedang menjadi saksi kepada orang-orang banyak, bangsa-bangsa yang mungkin salah satunya adalah orang-orang yang meneriakan salibkan dia. Atau mungkin adalah orang-orang yang juga pada waktu itu ikut berbagian di dalam melempari atau ya mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, entah batu, entah ludah gitu kan dan sebagainya. Penganiayaan atau orang-orang yang terlibat di dalam kerumunan-kerumunan yang ramai, yang nggak tahu jelas apa-apa, lalu mengikuti suara daripada orang banyak untuk menjatuhkan dan melihat Kristus, bagaimana Kristus mati. Nah, Petrus menyaksikan bukan untuk membela Kristus dibebaskan, bukan. Karena Kristus pada waktu Petrus berkhotbah ini, Kristus sudah naik terangkat ke surga.
Jadi Petrus sedang berupaya supaya engkau mengenal dia, siapa dia yang engkau salibkan itu. Dia adalah Tuhan. Nah, Petrus sedang memperkenalkan Yesus yang adalah Allah, itu Mesias yang dijanji-janjikan itu, yang sebelum-sebelumnya sudah dikutip di dalam kitab Nabi Yoel, dan ini dilanjutkan yang menunjukkan pada waktu dia ambil kutip dari Daud gitu kan, ingin memberikan penggambaran bahwa Kristus adalah raja. Karena ditekankan kepada Daud yang dinubuatkan akan keturunan Daud, dari keturunan Daud. Mengapa Kristus harus lahir dari garis keturunan Daud? Nah, ini juga hal yang menarik. Jadi Kristus lahir dari keturunan Daud karena Kristus, Alkitab ingin memberikan penggambaran bahwa Kristus ada 3 ya. Dia adalah nabi, imam, dan raja. Kita tahu pada waktu Kristus lahir lalu ada 3 orang majus ya, padahal ya nggak tahu ya, karena hadiahnya 3 mungkin jadi asumsinya 3 orang gitu ya. Jadi hadiah dari 3 itu adalah emas, mur, dan kemenyan. Itu penggambar dari Yesus adalah nabi, Yesus adalah imam, dan Yesus adalah raja. Dan ketika diarahkan bagaimana Petrus menyampaikan mengenai kutipan dari Mazmur Daud yang mengatakan mengenai kebangkitan Mesias, dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah raja, dia adalah Tuhan. Karena Daud itu orang yang akhirnya bernubuat mengenai Kristus, mengenai kebangkitan Mesias. Jadi pada waktu itu dia mengambil Mazmur ini, mengambil nubuatan yang pernah dikatakan oleh Raja Daud gitu ya, lalu disampaikan kepada mereka karena dia tahu ini ada buktinya. Kuburan Daud pun masih ada sampai hari ini. Ini satu bukti otentik yang nggak bisa lagi kabur kalian nih. Kamu benar-benar, nah ini Petrus menjelaskan begitu rupa ketika saya percaya iman seseorang dibangun dengan pengertian yang benar, dengan satu pengertian yang benar-benar sungguh-sungguh gitu kan, sehingga bukan iman yang membabi buta yang nggak ngerti siapa ini segala macam. Mengapa Petrus harus kayak sepertinya belajar sejarah waktu ingin menginjili orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu? Apakah kayaknya perlu pelajaran sejarah gitu ya? Kadang kita mikir gitu ya, iman dibangun bukan atas dari saya percaya saja, tidak. Petrus ingin benar-benar membongkar paradigma mereka. Petrus ingin memperkenalkan Kristus yang benar-benar meletakkan dasar yang benar. Ketika engkau berpikir yang dulu engkau pikir dia adalah penjahat, dia adalah orang yang ketika itu mereka mungkin orang-orang yang ikutan juga menghujat bahwa dia adalah orang yang menghujat Allah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa Petrus berjuang untuk mengatakan satu kebenaran, dan kebenaran ini yang harusnya menjadi bagian daripada pemikiran kita setiap para penginjil, yaitu benar-benar kita menyuguhkan pengertian yang benar mengenai firman Allah, mengenai kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan bagaimana ketika Anda dan saya ketika menginjil atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, benar-benar kita benar-benar mempersiapkan apa yang disampaikan oleh kita, yaitu dengan pengertian yang benar, dengan satu pengetahuan mengenai kebenaran itu sendiri. Dan Petrus mencoba untuk fighting gitu ya, untuk bisa, mereka tahu nih kenal Daud gitu ya, mereka tahu nih nenek moyang mereka gitu. Jadi mereka juga mengenal dari generasi ke generasi turun-temurun mengenai kisah-kisah kepahlawanan daripada Daud. Mereka juga tahu itu, dan sekarang akhirnya Petrus mengutip itu, mengulang kembali, mengukuhkan. Waktu zaman perjanjian lama, Daud pernah menubuatkan mengenai kebangkitan Mesias. Dan hari ini, Yesus bangkit karena Petrus adalah saksinya. Dan ke-12 murid yang lain. Jadi pada waktu itu mereka juga menyadari bahwa mereka juga di dalam kelemahan iman juga jatuh bangun. Kita tahu bagaimana Petrus mengkhianati, bagaimana pada itu Petrus juga akhirnya kembali dikuatkan imannya, kawanan domba dikumpulkan. Lalu Kristus juga harus benar-benar memberikan satu pesan-pesan untuk mereka menggembalakan domba-dombanya. Ketika itu Petrus dititipkan pesan demikian sebelum Kristus naik surga gitu ya. Jadi pada waktu itu benar-benar mempersiapkan mereka, dan mereka tahu persis. Dan pada waktu itu mereka juga yang menyaksikan pada waktu itu bagaimana Yesus terangkat ke surga. Jadi pada waktu itu Petrus berjuang, kami adalah saksinya dari ini semua. Nah, ini menarik ya, Petrus berjuang begitu rupa. Dan
sampai hari ini ketika kita tahu perjuangan Injil itu harus dengan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kita juga sebagai kaum awam gitu ya, harus benar-benar menangkap atau membangun iman kita dengan pengertian apakah yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau penginjil atau siapapun, pendeta dan sebagainya, apakah yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, apakah emang kebenaran ini yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi harus pikir baik-baik gitu ya, merenung baik-baik. Saya berharap kita semua mau belajar ya, saya terus mendorong setiap kita agar terus mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, saya melihat lagi ada hal yang menarik gitu ya, pada waktu di dalam pasal-pasal awal gitu ya. Nah, saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Ayat 6 sampai 8 deh saya akan bacakan buat setiap kita, saya akan kutip. Yesus terangkat ke surga pada waktu Yesus sebelum terangkat gitu ya. Maka bertanyalah mereka, yaitu murid-murid yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-muridnya berharap gitu kan, ada satu pemulihan secara politik nation gitu ya. Bangkit satu raja yang memulihkan kembali kejayaan lagi seperti mungkin Daud pada waktu itu sebagai raja gitu kan, populer, jaya dan berhasil kira-kira gitu ya. Mengembalikan seperti itu. Jadi nation gitu ya, politik nation jadinya. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini nggak nyambung ya. Mereka menginginkan Kristus sebagai raja di dalam satu wilayah atau nation gitu kan. Ingin menjadi seperti raja di dalam satu teritorial gitu ya, memimpin bangsa Israel. Malah Kristus juga nggak gubris. Jadi engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ditanyakan, maukah engkau gitu ya. Jadi Kristus, mereka nggak nyambung nih, mereka hanya berpikir di sini padahal Kristus bicara mengenai kekekalan kerajaan Allah gitu ya, ingin membangun kerajaan Allah gitu ya. Kita jawab yang, lihat yang di ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan mereka menjadi saksi. Kita tahu ya tadi di pasal kedua juga. Kami adalah saksinya tentang hal-hal demikian. Bagaimana dia menceritakan Kristus yang diserahkannya harus mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Itu dia menunjukkan gitu ya bahwa dia adalah Tuhan. Ini sekarang berubah ya. Jadi tidak lagi mindsetnya kepada sesuatu kerajaan yang ada di muka bumi. Artinya satu kerajaan yang bersifat sementara yang nation, politik nation gitu ya. Kuasa politik dan wilayah tertentu gitu ya. Tetapi saat ini murid-muridnya justru baru menyadari bahwa dia akan menjadi saksi-saksi itu membangun kerajaan Allah karena Kristus sudah menjadi raja. Maka penggambaran daripada cerita Daud adalah menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah raja, sebagai raja. Ini yang sedang digambarkan oleh Petrus juga untuk mengangkat Kristus sebagai Tuhan dan raja. Dialah Allah yang berkuasa. Jadi Petrus tidak lagi udah diubahkan gitu ya. Sekarang murid-muridnya mereka nggak berbicara mengenai politik, nggak bicara mengenai kekuasaan yang seperti ini, tidak. Yang di dalam dunia ini tidak. Tapi bicara bagaimana kuasa Roh Kudus gitu kan. Makanya Roh Kudus dia bercerita mengenai ketika hari Pentakosta maka Roh Kudus tercurah. Maka Petrus menyampaikan hal-hal yang bersifat kekal tadi. Supaya orang-orang ini mengerti siapa Yesus. Ya kan inilah yang sedang dibangunnya itu. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Yang sedang mau disampaikan. Jadi mereka juga sekarang ngeklik gitu ya. Jadi tadinya mengenai politik nation lain sebagainya. Raja yang sifatnya demikian. Tapi mereka ketika Roh Kudus dicurahkan. Mereka sekarang ngerti. Yang mereka sedang bangun adalah Kristus sebagai Raja dalam kekekalan. Dia adalah Allah yang hidup. Karena dia bangkit. Dia menunjukkan itu. Dan sekarang dia naik. Dan sekarang berjuang begitu rupa. Supaya orang-orang ini mengerti, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Maka ketika dia kutip lagi ketika mengatakan di ayat yang ke-35 gitu ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Kita tahu ini satu nubuatan yang akhirnya kita tahu digenapi oleh Kristus. Kristus
waktu Kristus mati di atas kayu salib, maka kuasa maut tidak lagi sudah dipatahkan, tidak lagi bisa membawa manusia. Akhirnya upah dosa dalam maut itu sudah dipatahkan, maka kepala orang itu diremukan. Nah, tumpuan kaki. Jadi kita tahu bahwa waktu zaman-zaman kerajaan bangsa Israel misalnya, jadi tahta Firaun biasa ada bangku gitu ya, waktu kursi kebesarannya. Kursi kebesaran itu biasa ada tatakan kaki. Nah, waktu tatakan kaki itu biasanya itu kita tahu bahwa di tatakan kaki itu ada gambar-gambar raja-raja yang pernah ditaklukkan dan menjadi alas kakinya. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka sudah berada udah diinjak-injak, tidak ada lagi kuasanya, menjadi tumpuan kaki. Nah, begitupun dengan Kristus. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu menunjukkan bahwa Kristus sudah berkuasa, sudah memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya untuk bisa tidak berdosa. Dan ini kuasa yang luar biasa ya. Jadi maut tidak lagi menggerogoti kita gitu ya. Jadi maut tidak lagi akhirnya menjadi satu hal yang akhirnya kita harus masuk ke dalam maut gitu ya. Tidak, tetapi Tuhan ganti dengan kehidupan yang kekal, yaitu bisa hubungan kita kembali dipersatukan atau diperdamaikan dengan Allah Bapa. Ini berita yang menarik yang terus kita harus gaungkan gitu ya, makanya supaya orang percaya. Nah, ketika itu Petrus memberikan satu narasi untuk membangun pemikiran mereka, supaya pemikiran mereka ini yang mungkin disesatkan, yang mungkin saat ini mereka tidak tahu, mereka digelapkan, mereka yang tidak tahu apa-apa, yang ikut-ikutan saja people power gitu kan, ikut-ikutan berseru salibkan dia adalah penghujat Allah dan lain sebagainya, oleh karena pengaruh daripada waktu itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terancam secara politik, dia lalu menyebarkan hoax gitu ya, untuk kembali untuk supaya mereka tuh pengaruh daripada Yesus itu begitu besar, maka pada waktu Yesus mati gitu kan, atau digeser, disingkirkan gitu kan, mereka aman kembali gitu kan. Maka Petrus berseru dengan nyaring untuk membawa kembali mereka yang sudah digelapkan, yang nggak ngerti, nggak paham. Maka Roh Kudus bekerja supaya membuat orang-orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, orang yang tidak paham menjadi paham, mengenal Kristus yang tadi tidak mengenal sama sekali. Yang saat ini Roh Kudus bekerja demikian. Nah, makanya saya berharap kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak pernah membutakan atau mematikan pikiran atau akal sehat manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya, yang sesungguhnya tidak pernah Anda seperti dihipnotis misalnya gitu, tidak gitu kan. Anda kejang-kejang misalnya, itu dapat kuasa Roh Kudus, wah dapat ilham dari Tuhan, wah langsung kayaknya seperti orang mabuk, wah itu dipenuhi Roh Kudus. Enggak demikian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang akhirnya mengerti dengan pengertian yang benar, mereka sekarang bertobat. Itu nanti kita coba dibahas di paragraf terakhir gitu ya. Mereka akhirnya memberi diri gitu ya untuk bertobat. Nah, Petrus berjuang begitu rupa untuk hal-hal yang demikian, untuk bagaimana menyebarkan pemberitaan Injil, berkhotbah gitu ya, dengan bobot yang benar gitu ya, dengan satu kapasitas yang sebagai seorang saksi yang nggak asal ngomong gitu ya, nggak asal seperti ya sekarang di persidangan banyak saksi dibayar, di setting ya, kamu harus ngomong gini, kalau ditanya begini, jadi sama pengacara di setting ya, jadi nggak kayak gitu ya. Jadi kalau sama pengacara, jadi saksi, kita tahu persidangan, lalu hakim juga nggak bodoh gitu ya, jadi untuk mengkonfirmasi nih saksi benar atau enggak, saksi harus ditanya. Jadi waktu saksi ditanya terus jawabnya belepetan, nah ini berarti saksinya palsu. Jangan-jangan saksinya udah disetting nih lain sebagainya. Hakim juga bakal bisa menilai gitu ya. Nah, pada waktu Petrus menjadi saksi seperti dalam persidangan misalnya, dia menginjil, yang memposisikan sebagai saksi, dia nggak mau sembarangan. Karena sebagai saksi itu benar-benar harus mengetahui dengan pasti, dengan tepat, dan memberikan satu pengetahuan yang benar tentang apa yang dia saksikan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi menjadi saksi itu nggak sembarangan. Jadi ketika kita menjadi pengkabar Injil pun, kita menjadi saksi Kristus, dan kita nggak boleh sembarangan memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Karena bisa juga menyesatkan orang. Tapi hendaklah kita menjadi saksi akan kebenaran, maka kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri. Kita harus juga mengetahui benar-benar
makna-makna yang mendalam terhadap kebenaran itu sendiri. Dan kita harus mengimani kebenaran itu sendiri, bukan oleh karena kita juga percayakan yang aneh-aneh gitu ya. Dasar kita percaya bukan yang aneh-aneh. Kalau orang yang dasar percaya aneh-aneh lalu bersaksi mengenai Kristus gitu kan, dasarnya juga aneh-aneh gitu loh. Akhirnya nggak memberikan pertobatan sejati yang ada menyesatkan orang-orang percaya. Itu bisa terjadi. Jadi kalau Anda dan saya sebagai saksi Kristus memberitakan Injil, lalu ketika kita nggak benar-benar paham mengenai kebenaran firman Tuhan, lalu kita menjadi saksi menjadi saksi sebagai Injil gitu kan, kebenaran firman Tuhan, yang sebenarnya kita nggak tahu kebenaran itu. Akhirnya waktu kita ditanya, bengong, kenapa begini? Ya kita nggak bahas itu, kita bahas yang lain sebagainya. Itu juga. Jadi akhirnya kita bukan menjadi saksi, makanya kita mungkin jadi penyesat-penyesat daripada Kristus gitu ya, atau menyesatkan orang-orang gitu ya. Malah membuat orang tambah nggak ngerti, membuat tambah orang bingung. Nah itu saya jadi pikir gitu ya, itu saksi benar atau saksi-saksian gitu ya, yang di set up yang karena saksi itu sendiri tidak mengerti kebenaran. Jadi dia yang ngomong, asal ngomong aja, asal bunyi juga bisa gitu ya. Nah saya berharap teman-teman dan kita semua benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan, artinya kita juga harus mempelajari kebenaran dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Jadi benar-benar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yuk mari belajar firman Tuhan, ini tanggung jawab kita karena kita menjadi saksi Kristus. Nah pada waktu orang tanya lain sebagainya mengenai keimanan, kita bisa menjawab karena kita menjadi saksi dengan dasar kita tahu persis, kita mengenal dengan persis apa itu kebenaran firman Tuhan, kita mengenal siapa Kristus, kita mampu dalam pergumulan kita pun menjawab tantangan karena kita benar-benar menjadi saksi dengan dasar kebenaran yang kita pahami dengan benar. Kalau enggak, repot ya. Saya berharap pada malam hari ini kita dapat poinnya bahwa sesungguhnya Petrus berkhotbah bukan asal bunyi. Petrus menjadi saksi, dia mau sungguh-sungguh, dia menyaksikan satu kebenaran yang didasar pada pengetahuan yang benar, pengertian yang benar, dan dia dasarnya kita para nabi loh, artinya firman Tuhan. Jadi dia bertanggungjawabkan benar-benar apa yang dia sampaikan kepada orang banyak. Supaya orang banyak mengerti. Ketika orang banyak tahu, paham, dia tahu seperti ini. Yang dia juga ketahui, yang akhirnya dia nggak tahu pengertiannya salah. Oh ini ya, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Nah, Roh Kudus bekerja akhirnya membukakan mereka, sehingga mereka mau memberi diri mereka dibaptis. Jadi kita akan masuk ke dalam pertobatan, bagaimana orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus akhirnya bertobat gitu ya. Pada malam hari ini, saya sudahi recovery pada malam hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi di sesi terakhir, mungkin paragraf terakhir yang ayat ke-37 sampai 40 gitu ya. Kita akan bahas minggu depan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya akan kuasa daripada kebenaran firman Tuhan. Mampu merobohkan pengertian kami yang salah dan membangun kembali dengan pengertian yang baru. Mari Tuhan, bangun setiap hati dan pikiran, setiap jiwa-jiwa domba-domba-Mu, umat pilihan-Mu yang ada dimanapun Tuhan. Hamba berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa turun atas kami. Dengar doa hamba-Mu ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagian dan juga yang mau melanjutkan kopinya, silakan lanjutkan. Saya seruput dulu. Salam recovery. Kopi di rumah saja.